Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selalu berkembang. Yang kedua, makna dari kenaikan Yesus ke surga, supaya Roh Kudus turun memberdaya setiap orang percaya, memberdaya kita. Karena Yesus sudah berjanji kalau Ia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak pernah turun. Tetapi jika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun memenuhi setiap kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Amazing, Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Roh Kudus turun bukan membuat orang jadi bingung. Roh Kudus turun untuk membuat kita makin mengenal Tuhan. Karya Roh Kudus itu memberdaya, artinya melengkapi, menghibur, mengembangkan kemampuan kita dan mengubahkan karakter dan kehidupan kita. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selalu berkembang. Nah, kita gak akan mungkin bisa berkembang, kita gak akan pernah bisa lebih baik dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan ketika Tuhan ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, maka Dia akan memampukan kita berubah. Penting di sini untuk kita bergaul dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkembang. Kita jadi orang-orang yang berubah. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka punya Roh Kudus, maka mereka yang pelit jadi murah hati seperti Filipus. Mereka yang sombong jadi rendah hati seperti Petrus. Mereka pengecut jadi pemberani seperti murid-murid yang lain. Mereka yang tidak percaya jadi percaya seperti Thomas. Mereka yang jahat jadi baik seperti Saulus. Mereka yang najis menjadi suci seperti perempuan Samaria. Mereka yang bodoh jadi cerdas seperti Stefanus. Mereka tidak bisa jadi bisa. Jadi berbeda sekali antara Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya sama Yesus adalah murid-muridnya. 3,5 tahun Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Murid-muridnya bersama dengan Yesus, tapi hidup mereka gak banyak berubah. Petrus masih bisa menyangkal Yesus 3 kali. Yudas masih bisa mengkhianati Yesus. Thomas masih gak percaya kepada Yesus. Dan murid-muridnya ketika Yesus tangkap langsung pergi kocar-kacir ketakutan. Makanya Yesus berkata, ada lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus, Roh Kristus akan tinggal di dalam diri kamu. Dan benar, ketika Yesus naik ke surga, Yesus kemudian memenuhi mereka, dan mereka punya Roh Kudus di dalam mereka, yang terjadi hal yang dahsyat. Hidup mereka gak pernah sama lagi. Mereka berubah. Mereka jadi dari penakut jadi pemberani. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tempat Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ada di mana? Di hati kita. Tempat Tuhan berdiam itu, rumah Tuhan ada dalam hati kita. Dan Roh Kudus adalah Allah yang kreatif, Allah yang berkuasa, Allah yang maha dahsyat, maha besar. Penting di sini untuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, kita perlu menjaga hati nurani kita tetap murni. Sebab hati yang murni merupakan pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmat. Hati kita kotor, maka menghambat Tuhan beroperasi. Roh Kudus bekerja, hikmat dicurahkan. Kenapa Adam begitu kreatif? Bisa menyebut nama binatang berbeda-beda tanpa mikir lama-lama. Karena Adam ada dalam Taman Eden. Taman Eden artinya the presence of God. Hadirat Tuhan menyentuh bumi. Tuhan tinggal di bumi. Dan di situ Adam memiliki hati nurani murni. Makanya Adam begitu kreatif. Bisa menyebut nama-nama binatang berbeda-beda. Membuktikan di sini, semakin kita bergaul sama Roh Kudus, semakin kita menjaga hati nurani kita bersih dan murni, maka semakin Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ketahuilah, semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita tidak kreatif, semakin kita tidak mirip Tuhan. Jadi kalau kau mau mirip Tuhan, jadilah kreatif. Bagaimana kreatif? Bergaulah dengan Roh Kudus dan jagalah hati nuranimu tetap bersih. Jangan ada dengki, jangan ada pahit, jangan ada iri, jangan ada sedih hati.
mari kita bersukacita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan naik ke surga dan tinggal di dalam kita.